Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar berbincangan tentang memaafkan dan meminta maaf akan hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Mohon maaf, Dek. Bikin minum kopinya agak lama. Nggak apa-apa, Mas. Soalnya masih harus merebus air sampai mendidih. Jadi, ini masih sangat panas loh. Maaf ya, masih harus menunggu dulu untuk nikmat diminum. Lebih baik mendidih betul, Mas, dan menunggu untuk minumnya daripada tidak ada sama sekali. Wah, pikiran yang positif. Makasih, Dek. Loh, aku, Mas, yang harusnya berterima kasih. Aku juga berterima kasih sudah memahami kelupaanku tadi. Sebab aku sendiri yang harus membuat minuman kopinya. Loh, Mbak Susi kemana, Mas? Lagi belanja ke toko. Oh, makanya kok sepi sekali. Nggak ada suara apapun selain suara kita. Oke, kita kembali ke percakapan tadi. Kita tadi mau melanjutkan tentang meminta dan memberi maaf. Oke, kalau meminta maaf atau memohon ampun kepada Tuhan kok rasanya lebih mudah ya daripada meminta maaf kepada orang, lebih-lebih kepada istri atau suami kita. Kenapa ya, Mas ya? Mungkin karena kita tahu dan yakin bahwa Tuhan itu Maha Murah dan Maha Pengampun. Sedangkan manusia pada umumnya tidak mudah mau memberi maaf. Oh iya, betul, Mas. Orang meminta dan memberi maaf pasti karena adanya kesalahan. Tidak ada orang yang minta maaf tanpa adanya kesalahan, kan? Dan orang cenderung berusaha mempertahankan kebenaran dirinya sendiri, enggan mengakui kesalahannya, dan cenderung merasa diri benar. Betul sekali, Dek. Orang tidak akan meminta maaf kalau tidak menyadari kesalahannya. Bahkan kadang-kadang ketika sudah tidak bisa menyangkal kesalahannya pun, orang tetap enggan meminta maaf. Tetap saja berusaha membela diri. Itulah yang disebut dengan moral rendah. Tidak jarang orang sulit juga memaafkan. Kalau yang ini kenapa ya, Mas? Kayaknya maaf itu sangat mahal ya harganya. Kayaknya lebih mahal dari emas 1 kilogram ya, Mas ya? Wah. Lah iya, kenapa ya, Mas ya? Kayaknya kalau orang memberi maaf itu akan mengalami kerugian besar deh. Dan yang diberi maaf akan mendapatkan keuntungan besar, tanpa kerja dan tanpa modal. Maaf, itu kan diberikan kepada orang yang mengaku salah. Padahal, pikirnya, orang yang bersalah itu kan harusnya dihukum, diberi hukuman, bukan maaf. Sukanya jadi hakim atas sesamanya gitu, Mas. Betul, Dek. Orang yang sulit memaafkan mestinya karena tidak tahu atau tidak menyadari nilai maaf. Maaf atau pengampunan itu mempunyai nilai yang sangat penting. Orang yang memberi maaf itu menunjukkan bahwa dia mempunyai moral tinggi. Nah, begitu juga dengan orang yang mau menerima maaf kan, Mas? Iya, betul sekali. Orang yang mau meminta maaf dan memaafkan menunjukkan bahwa orang itu mempunyai keluhuran budi. Dia mau mengakui diri sebagai yang salah dan tidak ngotot mempertahankan kebenaran dirinya, mau menghargai pandangan atau teguran orang lain. Keluhuran budi orang yang memaafkan nampak dalam sikapnya yang mau memberi sesuatu yang baik, yang penting. Itu menunjukkan bahwa orang itu mempunyai kasih sayang dan kesabaran. Karena itu, orang yang memaafkan itu dimuliakan oleh manusia dan oleh Tuhan. Kemuliaan orang terletak pada kemauannya memaafkan, bukan menghukum.
Iya, orang yang suka menghukum justru akan nampak kehinaan dirinya, nampak kekejamannya. Ya, orang yang tidak tahu nilai maaf, mestinya juga sulit meminta dan memberi maaf. Ya, mintalah maaf, berilah maaf, maka Anda akan diluhurkan dan dimuliakan oleh manusia maupun oleh Tuhan. Dengan meminta maaf, orang akan dibebaskan dari kesalahan. Ya, orang yang sudah minta maaf dibebaskan dari beban rasa bersalah. Bahkan sekalipun dia tidak dimaafkan. Nah, dengan meminta maaf, orang sudah selesai dengan urusan dan tanggung jawabnya. Karena itu, mintalah maaf untuk mengungkapkan pengakuan dan penyesalan atas kesalahan, bukan untuk diberi maaf. Sehingga seandainya tidak diberi maaf, Anda sudah bisa lega. Sebab kadang orang tidak mau atau sulit memberi maaf. Tapi sekalipun manusia tidak memaafkan, Tuhan pasti memaafkan dia karena pengakuan dan penyesalannya. Ya. Jadi, orang bebas dari kesalahan bukan dengan cara membela diri, Ya. tetapi dengan menyesalinya dan meminta maaf. Kalau sudah merasa bebas dari kesalahan dengan cara begitu, maka orang itu akan merasa tentram dan damai di hati. Permintaan dan pemberian maaf itu menenteramkan hati. Iya. Dengan mau memaafkan orang lain, kita akan diampuni oleh Tuhan dari dosa kita. Iya, jangan memohon ampun kepada Tuhan kalau tidak mau memaafkan orang lain. Setuju sekali, Dek. Jangan hanya mau enaknya. Ya. Maksudnya, mau mendapat ampun Tuhan, tapi tak mau mengampuni orang. Ya, mana mungkin Tuhan mengampuni kita kalau kita tidak mau memaafkan orang lain kan, Mas? Iya. Jangan mengharapkan pengampunan Tuhan kalau tidak mau memaafkan orang lain. Padahal pengampunan Tuhan itu amat sangat penting. Pengampunan Tuhan membawa keselamatan dan kesejahteraan hidup kita. Memaafkan dan meminta maaf itu membuahkan kerukunan dan kesatuan. Saya sangat setuju, Dek. Dengan memahami semua itu, Mas, mestinya orang ingin selalu bisa memaafkan dan meminta maaf. Ya, hanya saja orang mestinya juga butuh cara atau motivasi untuk itu, Mas. Oke. Untuk bisa memaafkan dan meminta maaf, orang harus menyadari dirinya dan setiap orang pasti punya kelemahan dan kekurangan. Tidak ada orang yang sempurna. Oke, dengan kesadaran itu, setiap orang juga harus menyadari bahwa dirinya pasti bisa jatuh ke dalam kesalahan. Diketahui maupun tidak, sengaja ataupun tidak, atau mungkin disadari ataupun tidak. Betul, Dek. Betul sekali. Dan yang menilai kita ini salah atau benar itu bukan hanya diri kita sendiri loh, melainkan juga orang lain dan Tuhan. Jadi bisa saja menurut diri sendiri dan menurut beberapa orang kita tidak bersalah. Tetapi menurut orang lain dan banyak orang kita ini salah. Orang lain itu mempunyai hak untuk menilai diri kita. Jangan menilai diri kita selalu benar. Betul. Karena itu mintalah maaf ketika kita dinilai salah oleh orang lain. Meskipun menurut kita sendiri tidak melakukan kesalahan. Itulah moral tinggi, Dek. Karena itu, jangan merasa diri rendah atau hina karena meminta maaf dan memaafkan. Ya, orang perlu selalu ingat dan menyadari buah positif dari meminta maaf. Iya, Dek. Permintaan maaf itu membebaskan dari kesalahan dan mendatangkan ketentraman, kedamaian. Dan memaafkan itu mendatangkan pengampunan dari Tuhan yang menganugerahkan keselamatan serta kesejahteraan rahmat-Nya. Amin. Tetapi, memaafkan dan meminta maaf itu harus dengan sungguh-sungguh dan tulus. Oh iya,
tidak hanya di bibir saja, harus lahir dan batin kan Mas? Iya, tentu. Karena Tuhan tidak bisa ditipu dengan ucapan kita. Dia pasti melihat kesungguhan hati kita. Tuhan pasti melihat dan tahu ketika kita memaafkan dan meminta maaf. Kita tidak bisa lari dan sembunyi dari penglihatan Tuhan. Oh iya, betul-betul itu Mas. Penglihatan Tuhan pasti menembus segala batas. Sebagaimana keberadaannya, penglihatan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di sana, dia juga ada di sini. Dia melihat ke sana, dan dia juga melihat ke sini. Pada siang hari dia melihat kita, dan pada malam yang gelap sekalipun dia juga melihat kita. Itu sebuah pengakuan yang dalam sekali. Mas Bambang, Ya, Dek. memaafkan dan meminta maaf mestinya bukanlah akhir dari suatu kesalahan kan Mas? Jika begitu, berarti ada tanggapan yang negatif atau buruk terhadap sikap memaafkan dan meminta maaf. Itu kan bisa saja terjadi Mas. Kayaknya sih memang bisa saja terjadi. Hmm. Tapi kalau begitu, berarti perlu ada tindak lanjut dari memaafkan dan meminta maaf. Iya Mas, mungkin memaafkan dan membangun. Memaafkan dan membangun. Oke. Tapi sebelum lanjut membahas itu, kita bangun dululah perut kita sedikit dengan makanan ringan ya. Oke Mas, siap. Itu istri saya sudah datang itu. Biasanya dia membeli makanan ringan. Tunggu ya. Siap Mas, oke. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang memaafkan dan meminta maaf. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali di dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.